Ya, ini pendeta yang bersaksi, saya tidak sebut nama. Sekarang dia sudah bertobat, tapi dia bersaksi dalam ibadah. Saya waktu hadir di Amerika, itu pendeta-pendeta Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Yang dari Indonesia saya dan beberapa pendeta, 2-3 orang aja. Kegiatannya di Philadelphia. Lalu pendeta ini bersaksi, ada istrinya. Bersaksi tentang kejatuhannya. Dia gembala sidang dipakai Tuhan, khotbah ayat lancar. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Tapi selingkuh dengan jemaat. Gara-gara jemaat suka berkunjung ke rumah pendeta. Jemaat sama suaminya berkunjung. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Awal katanya sharing sama Bapak Gembala, sharing-sharing. Sharing-sharing, keseringan. Suaminya nggak ada, ibu gembala nggak ada, ibunya tetap datang karena Bapak Gembala welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Awalnya sering-sering, lalu sering-sering, akhirnya serong-serong. Dan paling parah, sorong-sorong. Singkat cerita, ini kisah nyata nih. Singkat cerita, bersinahlah mereka. Ibu itu jemaat putuskan tinggalkan suami. Bapak Gembala putuskan tinggalkan istri. Mereka sewa apartemen di salah satu kota di Indonesia sini. Ya, udah nyaman banget. Tapi tetap hari Minggu saudara percaya ada Roh Kudus di sini. Wow, pembohong besar. Saya aneh bin ajaib kalau pelayanan model begitu. Ini dia yang bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan satu kabar ya teman-teman, yang benar-benar harus kalian simak baik-baik dan kalian harus benar-benar tahu sebenarnya apa yang terjadi di antara diskusi lintas iman yang ada di Indonesia. Jadi konten ini saya buat khusus kepada saudara-saudara saya yang awam dengan dunia diskusi lintas umat, lintas iman yang ada di luar sana. Kita tahu, banyak ya yang baru mengenal dunia diskusi ini. Banyak penonton-penonton awam yang tiba-tiba karena scroll-scroll TikTok, lihat-lihat YouTube, tiba-tiba kok ada diskusi atau debat lintas iman ini. Baik itu dari pihak Muslim maupun pihak Kristen ataupun di luar kedua agama ini. Yang melihat, loh, ternyata ada dunia seperti ini. Dan jujur ya teman-teman, saya belakangan ini kan sering aktif menjadi asistennya Gus Wafi atau Ustadz Wafi, dan kita keliling, dan kita berjumpa banyak orang, dan banyak umat muslim awam itu yang baru tahu tentang dunia diskusi lintas iman ini, dan cukup syok setelah kita perlihatkan apa yang terjadi. Dan saya yakin, hal itu juga dirasakan oleh umat-umat muslim yang awam di luar sana, maupun yang Kristen. Dan kita melihat ada beberapa tanggapan. Tentu saja ada yang positif dan ada yang negatif. Itu hal yang lumrah. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Contoh yang mendukung, ya, umat muslim yang mendukung mengatakan bahwa harus ada yang meluruskan fitnahan Polikarpus. Kalau enggak, ini bahaya. Karena kita tahu, kebohongan yang terus disampaikan secara terstruktur dan sistematis. Di kemudian hari, di masa depan, itu akan dipercaya sebagai kebenaran. Kalau yang benar, diam saja. Kan begitu. Kalau kebenarannya diam saja, maka orang akan berpikir bahwa kebohongan ini yang benar, ini yang bahaya. Dan saya sudah berkali-kali kasih analogi ya. Anda punya tanah, terus Anda membiarkan tanah Anda dipakai oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Terus setelah 10 tahun, mereka tinggal di sana selama 10 tahun, udah keluarga di situ, usahanya di situ. Terus karena tanah tersebut sudah Anda ingin gunakan, Anda usir mereka, maka masyarakat sekitar akan berpikir Anda yang jahat, akan berpikir bahwa Anda yang tidak pantas. Karena sepengetahuan mereka, tanah tersebut milik orang-orang liar ini. Itulah yang terjadi kalau kebenaran terus diam. Untuk itu kita perlu meluruskan hal ini. Kalau yang positif, oke lah. Terus kalau kita lihat reaksi negatif dari pihak Muslim. Banyak pihak Muslim
di luar sana yang berpikir bahwa apologet Muslim itu terlalu keras dalam menanggapi orang-orang sebelah. Dianggap bahwa kitalah yang ofensif, kitalah yang terlalu over, kitalah yang melarang mereka ibadah, kitalah yang mempersulit mereka. Padahal mereka nggak tahu sejarahnya, mereka nggak tahu duduk permasalahannya. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Ya karena framing yang dibangun Polycarpus. Framing yang dibangun. Begitu juga untuk pihak non-Muslim, di luar sana berpikir bahwa Islam itu keras. Gara-gara framing ini. Kenapa banyak orang-orang di luar sana kalau identifikasikan yang namanya bom bunuh diri, ya, yang namanya Islam, itu selalu digambarkan sebagai agama yang keras, agama yang sadis, ngebom dan sebagainya. Wah, ini kalau udah pakaian koko, ya, bawa ransel, celana jingkrak-jingkrak gitu kan, terus jenggotnya panjang, wah ini teroris nih. Bayangkan, untuk orang-orang non-Muslim, mereka punya pemikiran seperti itu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya karena framing. Karena framing ini, itulah yang harus kita lawan. Dan konten kali ini saya persembahkan khusus untuk itu, di mana saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, saudara-saudaraku di luar sana, bahwa yang terjadi sekarang ini adalah upaya propaganda dan mengadu domba antar umat beragama di Indonesia. Channel-channel Polycarpus itu terus-terusan memancing amarah umat Muslim. Dengan tujuan apa? Agar umat Muslim benci, agar umat Muslim marah dengan pihak Kristen. Nanti pihak Kristen akan diserang, dan mereka akan tepuk tangan. Karena memang tujuannya adalah memantik api ini. Polycarpus tidak mewakili agama. Berkali-kali saya sampaikan. Polycarpus adalah orang yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Mohon maaf, mereka menggunakan tameng Kristen, tapi mereka bukan Kristen. Itulah yang dilakukan oleh CP, Wadonat, Lidara, Pak Bom-Bom, dan sebagainya. Dan di sini saya akan tunjukkan buktinya, teman-teman, bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang memantik masalah di tengah masyarakat. Dan saya berharap setelah menonton video ini, teman-teman saya Muslim awam, maupun teman-teman Kristen, kita bisa sama-sama berangkulan tangan, memberantas dan melawan ini semua. Saya berharap Pendeta Mel Atok setelah menonton video ini, tahu, terutama Pendeta Mel Atok nih, saya tag nama beliau, biar dia tahu apa yang terjadi. Dan kalau Anda berpikir bahwa Bang Zuma itu keras, Uni Rifa keras, Nandar ini asal ngomong dan sebagainya, Anda harus lihat dulu bagaimana kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus. Apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi saya akan perlihatkan supaya kalian tahu ya, bahwa ini semua bisa terjadi ya karena memang kebencian yang terus disebarkan oleh Polycarpus ini. Mereka terus membuat narasi kebencian supaya orang-orang Kristen di luar sana membenci Islam. Tujuannya itu, mengadu domba. Dan saya akan perlihatkan bahwa statement mereka juga itu hanyalah omong kosong, ya. Dan kita akan luruskan hal itu tentunya, karena memang tujuan kita, tugas kita, itu adalah meluruskan fitnahan-fitnahan mereka, agar saudara-saudara saya di luar sana tidak terkecoh. Oke, saya tunjukkan dulu buktinya ya. Kalau ada seseorang yang punya sifat dan sikap baik pada sesama makhluk, tapi cuma satu saja sikap baik yang dominan, maka namanya di Arab akan disebut dengan Mahmud namanya. Mahmud. Misal, ada orang suka nolong orang lain, tapi nggak sabaran. Begitu yang ditolong misalnya kurang cekatan, ini responnya agak kurang maksimal. Tapi suka nolong, cuma nggak sabaran. Itu Mahmud namanya. Ya. Sini saya kasih makan, cuman diam-diam aja, nggak sabar. Telolet, baru datang misalnya kan. Itu kenapa? Halo? Jadi semacam itu kalau ada sifat baik satu yang dominan disebut dengan Mahmud namanya. Jelas ya? Tapi kalau sifat baiknya kemudian berkumpul tak terlukiskan, ini jujur juga, suka bantu orang, sabar luar biasa, rendah hati, tawadhu'nya berkumpul di situ, maka berubah namanya dari Mahmud menjadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Jadi Muhammad. Kenapa Rasulullah SAW kemudian disebut dengan Muhammad sebagai nama sifat yang melekat pada beliau untuk menunjukkan kesan bahwa Nabi terakhir ini, Rasul mulia ini. Oke ya. Jadi dikatakan di situ
orang yang memiliki sifat ataupun orang yang memiliki perbuatan baik secara terus-menerus, ya, itu digelari dengan nama Muhammad. Itu omongan orang di abad kedua, 3, 4, 5, 6, 7, ya, abad-abad situ di Timur Tengah, ya. Artinya apa, CP? Artinya kalau orang berbuat baik secara terus-menerus, dia akan digelari dengan Muhammad yang terpuji, ya, anak dari yang terpuji. Yesus menjawab, akulah dia. Dialah Muhammad itu yang terpuji itu, yang kebaikannya terus-menerus, continue. Inilah yang terpuji itu, ya, secara continue. Inilah dia. Nah, lalu dalam ayat Alkitab kita, siapakah Allah yang benar? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan yang benar, itu Bapa. Ya, Bapa, inilah Bapa, yaitu Bapa. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jadi sang sumber itulah yang benar, bukan SWT. SWT itu bukan sang sumber, SWT bukan. Jadi kata Allah di sini mereka tarik di sini, lalu mereka hidupkan sosok ini. Ini yang terjadi. Iblis datang mengambil kata ini lalu menghidupkan dengan ekor-ekor SWT di belakangnya, SWT. Allah SWT. Ini tidak tepat. Itu tugas iblis. Ya, lalu satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah. Siapa Allah yang benar? Yaitu Abah, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Itulah sang Muhammad itu yang telah engkau utus. Muhammad Rasulullah. Inilah itu yang terpuji itu. Iblis datang mengambil kata sifat Yesus Kristus, yaitu yang Muhammad itu, diganti menjadi sosok yang misterius. Apa itu sosok misterius? Sosok jahanam. Ya. Contoh, inilah sosok jahanam itu. Kita akan bukakan buat teman-teman bermengerti, ya. Jadi sifat baik Tuhan Yesus itu, sifat yang dia katakan adalah Muhammad yang terpuji, iblis datang mengganti, menghujat yang terpuji itu. Ya. Ini dia, coba kita lihat di sini. Semoga ada, ya. Coba. Sebentar. Aku ganti dulu, aku tambahin dulu sini. Kita cek di sini. Nah, sebentar, coba kita lihat. Jadi iblis datang menghujat sang Muhammad kita itu, yaitu Yesus Kristus. Dengan apa dia menghujat? Dengan ini, kitab ini. Ini isinya Al-Bukhari menghujat Yesus Kristus. Ini isinya menghujat Yesus Kristus. Ini juga 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 menghujat Yesus Kristus. Ya, jadi kitab-kitab ini datang untuk menghujat yang terpuji itu. Ya, contohnya seperti apa? Arti kata Muhammad adalah terpuji. Lalu datanglah iblis menciptakan kitab-kitab itu untuk menghujat Yesus Kristus. Perhatiin baik-baik teman-teman yang terkasih. Contoh, aku akan kasih tahu kepada teman, kenapa iblis begitu benci sama Yesus? Karena yang terpuji itu dia pelesetkan, dia hujat Yesus kita itu, yang terpuji itu, dengan apa? Dengan ini contohnya. Contoh, ya. Kita buka contohnya Abu Daud
60. Contohnya aja nih, teman-teman mungkin sudah mengerti akan hadis ini. Maka aku bilang kitab-kitab mereka itu untuk menghujat yang terpuji itu. Ya, perhatiin sini teman-teman. Rasulullah SAW berwudu dari sumur bid'ah. Siapa si Rasul ini? Ini adalah kepala setan yang menghujat Yesus kita. Kata mereka kan Rasul ini kan yang terpuji. Si Muhammad ini kan terpuji. Oke. Lalu datang setan membuat Yesus kita merasa terhina. Karena apa? Masa kan Yesus kita dikatakan di situ, yaitu sumur yang dilempar ke dalam bekas kotoran haid, bangkai anjing dan sesuatu yang berbau busuk. Rasul bersabda, air itu suci. Nggak pernah Tuhan Yesus kita mengatakan bahwasanya sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing dan sesuatu yang berbau busuk, lalu Yesus kita mengatakan air itu suci. Nggak pernah Yesus kita mengatakan itu. Tuhan Yesus tak pernah mengatakan kotoran haid, bangkai anjing, sesuatu yang berbau busuk adalah air suci. Tuhan Yesus tak pernah mengatakan itu. Iblis datang menghujat Tuhan Yesus kita dengan mengatakan bahwasanya kotoran haid, bangkai anjing, berbau busuk bisa dipakai untuk wudhu, bersuci. Ini penghujatan kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi Tuhan Yesus kita tidak pernah mengatakan bangkai anjing, sesuatu yang berbau busuk bisa untuk pakai cuci-cuci. Nggak pernah Tuhan kita. Islam datang, setan datang dengan memakai kata Muhammad, menggendong kata Muhammad itu untuk menghujat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita tidak pernah mengatakan bangkai anjing bisa dipakai untuk wudhu. Ya, itu yang pertama. Ya, masih banyak ya teman-teman. Terus dikatakan di sini, kita buka Al-Quran. Contoh ya. Contoh di sini. Perhatiin teman-teman. Mujadilah ayat 12. Dikatakan di sini, hai orang-orang beriman, oke, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, oke. Jadi katakan, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan apa? Sedekah. Ini tanda kurung, ini nggak ada ini ya. Kepada Rasul tidak ada ini. Ini penipuan ya. Jadi iblis datang menghujat Yesus kita. Pernahkah Yesus mengatakan, oh aku minta uang ya, kalau kamu diskusi sama aku? Tidak pernah. Jadi si Muhammad yang terpuji itu dihujat iblis dengan mengatakan bahwasanya kalau berbicara kepada Yesus mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Ya, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Tak pernah Yesus kita minta uang lalu dia ngobrol, nggak pernah Yesus kita minta uang. Inilah penghujatan kepada Muhammad itu, sang terpuji itu. Bukankah arti Muhammad sang terpuji? Lantas kalau memang Islam punya nabi yang bernama Muhammad, sebutkan satu perbuatan baik Muhammad dalam kitab-kitab mereka. Tidak ada satupun perbuatan baik Muhammad. Karena apa? Karena sesungguhnya iblis datang untuk menghujat Yesus kita itu. Paham saudaraku? Paham saudaraku? Paham tidak? Ya. Jadi begitulah cara triknya setan untuk menghujat Yesus Kristus. Jadi Yesus kita dihujat dengan jabatannya sebagai yang terpuji, dihujat habis-habisan. Dikatakan dia kawin sama bocil. Sejak kapan Yesus kita kawin sama bocil yang terpuji itu? Sejak kapan Yesus kita membunuh? Sejak kapan Yesus kita dikatakan dia itu berwudu dengan air tai? Sejak kapan Yesus kita minta uang kalau diskusi? Itu sebabnya iblis sangat benci kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat benci dia. Dihujat Tuhan kita habis-habisan. Merubah sejarah itu, merubah semuanya. Kitab-kitab pun diambil sama mereka, dimodifikasi. Orang Kristen yang tak sadar akan ini banyak banget terjerat di dalamnya. Banyak sekali ditipu sama iblis.
Ini tipuan mereka bermain di dalam ini. Tuhan Yesus kita dihujat habis-habisan sama setan itu. Yang harusnya terpuji, yang terpuji itu. Akulah dia yang terpuji. Makanya perbuatan Yesus tidak ada yang celah, tidak ada yang hina, tidak ada yang jelek. Inilah itu yang datang dari surga. Inilah sang terpuji itu. Akulah dia, kata Tuhan Yesus. Aku yang terpuji. Hanya pada Dialah yang terpuji itu. Bukan seperti ini. Mengeluarkan sedekah kalau apa? Mengadakan pembicaraan khusus. Nggak pernah Tuhan Yesus kita kalau ngomong, hai orang beriman, dikatakan di sini, hai orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus kepada Yesus, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Nggak pernah Tuhan Yesus kita minta uang. Dihina sang terpuji itu. Dihina sehina-hinanya. Tugas iblis itu. Makanya batu penjuru saja mereka ganti menjadi batu hajar aswad. Tahu kan batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan? Mereka ganti menjadi batu hajar aswad. Begitu hinanya Tuhan Yesus kita, dihina sehina-hinanya sama mereka. Tapi kita nggak boleh diam. Aku mengabarkan ini bukan untuk orang Islam, enggak, untuk orang-orang Kristen. Aku buka komal untuk orang Kristen supaya kalian jangan terjebak. Aku sangat mengasihi kalian. Mungkin teman-teman di bawah yang orang-orang Kristen masih banyak yang tak mengerti akan hal ini. Aku sangat mengasihi kalian. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Inilah statement ngelantur dari CP dan teman-temannya. Ini Polycardos semua. Kenapa saya sebut Polycardos? Karena mereka adalah polemikus. Ya, polemikus yang suka membuat polemik, dan mereka dibayar. Dibayar dengan kardus penuh uang. Silakan dicek. Mereka terus melakukan ujaran kebencian untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Dan kita akan luruskan fitnah tersebut. Kalian bisa lihat. Jadi ada dua kata yang mereka pelintir, mereka ubah artinya, teman-teman, seakan-akan bahwa agama Islam itu adalah agama yang menghujat Yesus, menghujat Kristen. Bahkan dia sebut apa? Nabi Muhammad SAW itu adalah perwujudan. Itu adalah hasil ciptaan iblis untuk menghujat Yesus, menghujat Kristus. Ini fitnah yang sangat jahat, dan sudah sangat jelas ya, bagaimana kebencian itu begitu besar dalam diri mereka. Jadi bagi teman-teman Kristen yang berpikir bahwa umat Muslim yang ofensif, silakan tonton. Buat pendeta Melatok, silakan Anda lihat. Mereka-mereka inilah biang keroknya. Mereka-mereka inilah yang membuat muncul namanya Bang Zuma, Rifa, Kores, dan termasuk saya. Karena orang-orang seperti inilah kami ada. Kami harus meluruskan apa yang mereka sampaikan supaya orang jangan gagal paham. Ya, ini yang teman-teman harus tahu. Dan saya berharap ya di sini jangan ada kebencian. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar ya. Oke, kita balik kepada arti kata. Kalau kalian search teman-teman, arti nama Muhammad sendiri itu jelas yang terpuji. Ya. Arti nama Muhammad adalah yang terpuji. Terus dia bilang bahwa itu artinya Yesus. Ini kan konyol teman-teman. Jadi dia bilang yang terpuji itu ya Yesus. Harusnya Yesus yang namanya Muhammad. Loh ini kok jadi cocok logi gitu, saya bingung. Setiap nabi itu punya gelar masing-masing. Setiap nabi itu punya julukan masing-masing. Jadi aneh sekali kalau Anda menjadikan nama, gelar Nabi Muhammad, yaitu yang terpuji, Anda alamatkan kepada Yesus. Ini gedebrul kalau saya bilang. Gedebrul. Kenapa? Pertama, Yesus yang kalian kenal, atau Yesus yang teman-teman Kristen tuhankan, itu nama aslinya bukan Yesus. Yesus itu nama setelah diyunanikan, setelah diromawikan.
Dibarat-baratkan. Nama aslinya Iso. Waktu kecil dia dipanggil Iso. Sama seperti saya, nama saya Julius. Tiba-tiba nama saya diganti jadi Robin, kan aneh. Ya. Aneh sekali teman-teman. Dan nggak nyambung sebenarnya. Harusnya kalian kembali kepada nama asli dari Nabi Isa sendiri. Ya udah Iso nggak apa-apa, silakan pakai Iso. Kalau Yesus agak nggak nyambung, mohon maaf saya katakan. Terus kalau kita lihat arti kata Yesus sendiri. Kalian bisa lihat, Yesus adalah bentuk Yunani. Ini bukan saya ngomong. Ya, Alkitab Sabda yang ngomong, teman-teman. Yesus adalah bentuk Yunani dari nama Ibrani Yehoshua, atau singkatannya Joshua. Bentuknya yang berbeda adalah Yesua dan Hosea. Yesus berarti pembebas, dan bawah nama ini adalah pilihan ilahi, tertulis dalam Matius 1:21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, jadi nama aslinya itu kalau di bahasa Ibrani itu Joshua. Arti dari pembebas. Yesus adalah bentuk Yunaninya, teman-teman. Mohon maaf saya katakan, ada us-us ini Yunani, Romawi. Ya. Itu barat. Yesus nggak berasal dari barat. Yesus berasal dari Timur Tengah, teman-teman. Israel, ya, terserah. Kalau kami kan bilangnya Palestina. Kalian bilang itu Israel, oke. Karena Israel itu ada di Timur Tengah, bukan di barat. Dan artinya adalah apa? Pembebas. Ya, bukan yang terpuji. Bedakan, oke? Yesus adalah pembebas, oke. Dianggap sebagai harapan oleh bangsa Ibrani saat itu, ya, bangsa Israel saat itu menganggap bahwa Yesus itu lahir untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itulah kenapa mereka menantikan yang namanya Mesias tersebut. Karena di dalam otak mereka Mesias itu akan membangkitkan kerajaan seperti zaman Daud, kan begitu. Jadi teman-teman jangan mau dibodohin. Terus masalah Allah, Allah SWT itu nggak ada. Allah yang benar tuh mereka, begitu kan. Dia tunjukkan syahadatnya Yesus. Kalau menurut kami ya, mohon maaf saya katakan, kalau menurut kami ini namanya syahadatnya Nabi Isa. Menurut sudut pandang umat muslim. Yohanes 17 ayat 3 berbunyi dengan sangat jelas. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya bingung ya, ayat yang begitu jelas ini dipelintir oleh CP dan teman-temannya. Jelas-jelas ayat ini berbunyi apa? Ini adalah pengakuan bahwa Yesus yang telah Engkau utus. Yesus diutus oleh siapa? Allah. Ya, terus dia bilang, oh Allah yang benar tuh Allahnya Bapa. Ya, mereka bilang kan Bapa yang benar, terserah kalian mau siapa. Tapi jangan hina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian menganggap bahwa Allah kalian beda, ya, Allah kalian itu adalah Bapa, beda dengan Allahnya umat muslim, silakan. Tapi jangan hina Allahnya orang lain. Ya, jangan hina Tuhannya orang lain. Ini kurang ajar. Bagi kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nama. Ya, nama. Bagi kalian kalau bukan ya silakan, tapi jangan menghujat. Ya, jangan menghujat. Mengenal Yesus Kristus, terus Anda bilang yang mengenal Muhammad yang telah Engkau utus. Ini ditiru oleh umat muslim. Inilah gebleknya CP dan teman-temannya. Semua nabi punya ikrar, punya pengakuan iman. Ini kalau kita sebut pengakuan iman. Kan begitu. Setiap nabi punya pengakuan iman. Tiba-tiba Anda pelintir, ini kan gedebrul. Bahkan kalau kita lihat, ini yang versi bahasa Inggris. Kalian bisa lihat, ini ada NIV, ya, ada KJV juga. And this is life eternal, that they might know the only true God. God kok. Cuman di Indonesia yang pakai Allah. Ya. Kalau bahasa aslinya apa? Theos. Ya. The only true Theos. Udah pakai kata Allah, ngambil dari Muslim, tiba-tiba kamu ubah-ubah lagi, memang kurang ngajar kalau saya bilang si CP ini. Terus menuduh apa? Wah, umat muslim, Nabi Muhammad dipakai setan untuk menghujat kekristenan. Dari mana jalannya? Otaknya di mana? Saya sampai bingung gitu. Kalau kita lihat siapa yang menghujat, Anda harus belajar dulu definisi menghujat, mengutuk, ya, mengutuk, menghujat. Definisinya tuh belajar dulu teman-teman.
contoh yang namanya mengutuk, ya, menghujat, mengutuk. Ini saya kasih contoh nih. Saya tahu Uniriva, misalnya contoh ya, mohon maaf nih Uniriva. Atau saya kasih contoh siapa aja ya, si Bom-Bom aja lah ya. Nanti Uniriva pendukungnya komplain pula nih. Ya mohon maaf nih, saya kasih nama Pak B2. Ini Pak B2 ditemukan meninggal. Ya mohon maaf ya, kalau ada kesamaan nama, mohon maaf. Ada nama Pak B2 meninggal tersambar petir tengah malam saat hujan. Ya. Mati dia teman-teman, kesambar petir. Udah duluan mati nih Pak B2-nya. Terus minggu depannya saya bikin pernyataan. Orang yang mati disambar petir saat hujan, itu adalah orang terkutuk. Itu adalah orang terkutuk. Dan dia ya, menjadi kutuk itu sendiri, supaya desa kita itu nggak terkutuk. Jadi dia bilang, Pak B2, walaupun dia mati terkutuk, tapi dia mati terkutuk demi desa kita. Gara-gara dia sudah jadi tumbal, desa kita aman. Desa kita tidak akan mendapat hukuman lagi dari Tuhan. Saya buat seperti itu. Menurut kalian, saya sedang memuji Pak B2 atau saya sedang mengutuk Pak B2? Coba saya tanya. Ini lagi memuji atau mengutuk Pak B2-nya? Padahal saya udah duluan tahu dia mati gara-gara kena petir. Kalau nubuat atau saya ya tahu bahwa tentang kutukan itu harusnya saya udah sampaikan sebelum Pak B2-nya meninggal. Ini saya sampaikan setelah Pak B2-nya meninggal. Artinya saya menyamakan. Karena saya lihat Pak B2 meninggal kena petir, saya buat statement itu. Sengaja saya buat untuk mengacu kepada Pak B2. Kan begitu. Nggak perlu saya sebut bahwa yang jadi kutuk itu Pak B2. Dengan saya sebut ciri-cirinya adalah mati kena petir saat hujan, orang sudah tahu kan. Orang sudah tahu, nggak perlu saya bilang siapa. Nah, itulah saya bilang, ini ajaran, ya, ini hal yang disampaikan setelah orangnya udah nggak ada, kan lucu. Itu baru namanya saya mengutuk Pak B2, teman-teman. Kalian harus pintar sedikit. Ya, mohon maaf saya katakan ini, teman-teman. Saya kadang bingung melihat orang ya. Jadi ini ada upaya kalau saya lihat dari CP dan teman-temannya untuk memelintir Yohanes 17 ayat 3. Sekali lagi ini ayat suci kalian. Ya, saya nggak akan masuk terlalu dalam. Tetapi menurut saya ini statementnya sangat jelas. Apalagi ini tinta merah ya. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu artinya apa? Kekal nanti di akhirat kan, di surga. Nggak mungkin kekal di neraka kan? Nggak mungkin ini artinya kekal di neraka ataupun kekal di dunia. Nggak mungkin. Ini pasti mengacu kepada hidup kekal nanti di surga. Yaitu dengan cara apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah. Baru asyhadu anna, ya, terserah Yesus Rasulullah atau Muhammad Rasulullah. Kepada siapa zaman itu? Siapa yang menjadi nabi perantara pada zaman itu? Dalam hal ini mengenal Yesus yang telah engkau utus. Clear. Kenapa dipelintir? Kenapa diubah? Coba saya tanya. Aneh kan kalau sampai diubah? Dan ini makin membuktikan bahwa CP dan teman-temannya nggak ngerti apapun, tapi selalu mencoba menghujat dengan memelintir. Jadi ada satu hal yang teman-teman harus tahu. Polycarpus ini terus menggaungkan bahwa Islam itu muncul sebagai penghujatan kepada Kristen. Islam adalah antikris. Kan mereka selalu bilang gitu. Polycarpus selalu mengatakan antikris adalah Islam. Padahal jelas. Antikristus itu adalah orang dari dalam, teman-teman. Coba tanya pendeta yang benar. Siapa antikristus itu? Orang yang menggunakan nama Yesus. Bernubuat atas nama Yesus. Memanggil Yesus di sana, Yesus di sini. Kan gitu. Itu sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Bahwa antikristus itu berasal dari golongannya sendiri. Bukan dari Arab. Bukan dari bangsa lain. Dari internal. Banyak sekali ayatnya, tapi udahlah. Kalau saya sampaikan nanti marah lagi kan gitu. Itu ayat kalian. Dan saya rasa kalian tahu ya. Apa yang saya maksud. Bahwa memang sudah dinubuatkan
akan ada antikristus, tapi ciri-cirinya bagaimana? Kan gitu, mengarungi lautan, menyeberangi, ya. Kalian tahu sendirilah, udahlah, nggak usah saya bahas terlalu dalam. Ya, kalian simpulkan sendiri dan kalian harus benar-benar minta hikmah dalam mempelajari ini. Dan saya melihat bahwa Polikarpus ini membuat narasi bahwa Islam antikristus. Dengan mengatakan Islam muncul sebagai penghujatan kepada Kristus. Itulah kita nggak bisa jadi toleransi sekarang. Bagaimana Sofiatul, ya, Paul Jang, terus juga pendeta Blukusuntur Saifuddin Ibrahim, kan selalu bilang apa? Hapus ayat Quran. Sofiatul selalu bilang apa? Hapus ayat Quran mengenai Nabi Isa. Harus ditulis, Nabi Isa adalah Tuhan. Kalau nggak mau dihapus, ya tulis, diubah, bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Ini kan aneh. Keyakinan-keyakinan orang. Jadi, tolonglah teman-teman Kristen, kalian bisa lihat, bahwa ini kebencian ini udah terlalu besar nih, bahaya nih kalau dibiarkan terus. Mereka terus melakukan propaganda dan mencuci otak saudara-saudara kita. Supaya membenci Islam, supaya menganggap bahwa Islam adalah musuhnya Kristen. Padahal nggak ada itu. Kita bisa barengan gitu. Lu urusin agama lu, kita urusin agama kita. Nggak harus kita tuh jadi kayak koin. Salah satu yang muncul. Kalau Islam yang muncul, maka Kristen tenggelam. Begitu juga sebaliknya. Nggak harus seperti itu kok. Kita bisa barengan. Anda urusin agama Anda, kita urusin agama kita. Jangan lompat pagar. Jangan pelintir-pelintir ayat orang. Mohon maaf saya katakan. Kita di sini meluruskan. Dan kalau tidak ada lagi para penghujat ini, nggak ada lagi orang yang memaksakan dan memelintir ayat seperti ini, saya jamin, umat muslim juga tidak akan mengurusinya. Tetapi selama masih ada Polikarpus yang memelintir, memfitnah, mohon maaf, kita harus hadir. Ini panggilan untuk kami, untuk terus melawan Polikarpus ini. Walaupun berat. Saya berkali-kali bilang ya, ini berat teman-teman. Kalau kalian suruh pilih, ngapain ngerjain ini? Resiko. Saya ngomong seperti ini. Contoh, kemarin saya tampilkan Dr. Yonatan Purnomo. Kalian tahu nggak? Saya dihujat habis-habisan dari entah siapa-siapa aja. Kamu, ngapain kamu urusin kami? Kurang ajar kamu. Kamu viralkan Yonatan Purnomo. Padahal itu nggak viral harusnya. Gara-gara kamu semua orang jadi tahu. Loh, yang ngomong siapa? Dan itu hasil riset. Kamu lawan dengan marah-marah, kan lucu. Kalau memang pernyataan Dr. Yonatan Purnomo itu salah, lawan saja datanya. Bikin seminar tandingan. Tunjukkan datanya. Jangan dengan cara ngancam-ngancam saya. Ini kerjanya apa? Ngancam saya, teman-teman. Ngancam saya. Dan mohon maaf, ini ancamannya sudah berubah jadi ancaman nyata. Ngeri, teman-teman. Jadi, aduh. Kalian ngurusin orang, ya, kalian bilang itu kebenaran. Begitu kita luruskan fitnah kalian, kalian salahkan kami. Entah apa maunya. Dan jujur saya sedih. Di sini ya, kita bisa lihat umat muslim. Kita tuh benar-benar menjadi seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak, tapi nggak ada nilainya. Seperti buih. Masih mending seperti garam gitu. Ya, kalau garam masih bisa dipergunakan. Ini nggak, buih lautan yang nggak ada nilainya, teman-teman. Memang jumlah banyak. Tapi kita bisa lihat bahwa Polikarpus ini luar biasa. Semut, kalau nggak bersatu, nggak akan menang lawan gajah, teman-teman. Kita ini ibarat semut. Mereka gajah. Kan selama ini mereka banggakan ya. Oligarki-oligarki yang menguasai Indonesia. Itu kan berasal dari non-muslim kebanyakan. Bukan kebanyakan, semua mungkin ya. Silakan dicek. Yang mereka bangga-banggakan itu kan penguasa Indonesia, orang di balik bayangan, nah itu kan kafir semua. Dan kalau kita nggak bersatu, mati kita, teman-teman. Mati kita. Saya nyampaikan hal ini berat, tapi mau nggak mau saya sampaikan. Dan ya, hidup saya memang sudah saya persiapkan ya. Untuk hal seperti ini. Dan kita tahu konsekuensinya bahwa menyampaikan kebenaran itu tentu saja akan mendapatkan lawan. Jangankan kita, teman-teman. Yonatan Purnomo, seorang doktor teologi, ngomong aja. Ya, ngomong di internal, di seminar, itu aja dibungkam.
dibungkam, apalagi kita yang orang luar. Wah, segala cara pasti dilakukan. Ya, mohon doanya aja teman-teman. Ya, mohon doanya agar bisa sehat-sehat, bisa selamat. Ya. Dan sekali lagi, kita akan terus mengibarkan dan juga melawan Polikarpus ini. Tolong di-share, tolong disampaikan. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Yang bisa kita lakukan adalah memberitahukan saudara-saudara kita di luar sana, ya, bahwa ada terjadi nih, diskusi seperti ini. Tapi kalau yang dari sebelah, ini bukan diskusi, tapi menghujat. Ini buktinya. Tunjukkan bukti bagaimana mereka menghujat. Menginjak Quran, luar biasa. Mereka injak Quran, tidak ada temannya yang tegur. Coba lihat, Sofiatul ada yang tegur nggak dari pihak Kristen? Nggak ada. Malah dipuji, wah hebat Sofiatul, berani, salut. Luar biasa. Ya, itu yang terjadi. Dan sekali lagi, hal ini harus saya sampaikan, walaupun nggak enak, walaupun banyak teman-teman muslim bilang, udah bang, kasih nampak aja yang oten kita hajar. Kasih nampak aja bagaimana di debat mereka kita permalukan. Tuh, itu Nina Bobo, teman-teman. Mau sampai kapan kita hanya mendengarkan Nina Bobo? Kita butuh pil pahit, supaya kita melek, supaya kita sadar. Kita butuh hal-hal pahit. Kopi pahit itu bikin kamu nggak ngantuk. Supaya kita nggak ngantuk menghadapi Polikarpus ini. Ancaman sudah nyata. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.